Pagi ini kita beribadah untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa kembalinya Tuhan Yesus ke surga ini adalah suatu hal yang logis. Karena Tuhan turun dari surga. Tuhan kita Allah yang kekal. Tapi sesuai dengan rencana Bapa pada waktunya yang telah ditetapkan, dia menjelma menjadi manusia. Dia masuk ke dalam dunia kita ini, menjadi seorang manusia. Dan tujuan kedatangannya adalah untuk menjadi penebus bagi semua dosa dan kesalahan kita. Agar kita manusia yang berdosa, dia bisa beroleh pengampunan Tuhan. Dia bisa diterima kembali menjadi anak-anak Tuhan. Setelah misinya diselesaikan di atas kayu salib, dan dia kembali dibangkitkan, maka langkah selanjutnya sesuatu yang wajar dan memang harus terjadi, bahwa Tuhan dia akan kembali ke surga. Dan kita bersyukur itulah yang terjadi. Para rasul sebagai saksinya, dan dicatatkan di dalam kitab suci bahwa Tuhan terangkat ke surga kembali. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan takhta Allah dalam kuasa dan kemuliaan. Dan sesuai juga dengan jadwal yang telah Bapa tentukan, pada waktunya Tuhan Yesus akan datang kembali. Yohanes pasal 14 adalah situasi ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa dia akan ditangkap, dia akan disalibkan, dan dia akan mati, dan dia akan bangkit kembali. Tapi kelihatannya di saat ini yang mereka rasakan adalah kesedihan. Dalam iman yang masih kecil, ya dalam pemahaman mereka yang masih terbatas, kelihatannya mereka tidak begitu mengerti tentang kebangkitan. Sehingga yang mereka pikirkan lebih kepada kematian Tuhan Yesus, kepada perpisahan itu. Jadi dalam keadaan yang sangat sedih, karena perkataan Tuhan, maka Tuhan Yesus menghibur mereka dengan mengatakan, janganlah gelisah. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus meminta supaya mereka jangan gelisah, jangan khawatir, supaya mereka bisa tenang. Yesus meminta supaya mereka percaya kepada Allah Bapa, bersandar kepada Allah Bapa, berharap kepada Allah Bapa, percaya apa yang Allah Bapa rencanakan dan akan lakukan itu adalah hal yang baik. Percayalah kepada Allah Bapa, percayalah juga kepada Tuhan Yesus. Artinya jangan mereka merasa tidak berdaya, jangan merasa tidak tahu bagaimana masa depan, apa yang akan terjadi. Karena ada Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus yang tetap bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus berpikir lebih jauh daripada sekedar kematiannya di atas kayu salib. Dia sebetulnya berbicara lebih jauh pada murid-muridnya, bahwa setelah kematian, dia akan naik ke surga. Itulah sebabnya dia bilang,
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Di dalam dunia ini, bumi kita sekarang ini ada tempat tinggal yang Tuhan Allah berikan kepada kita umat manusia. Tetapi di surga, Tuhan juga menyediakan tempat bagi orang-orang yang bertobat, orang-orang yang kembali kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada anak yang telah Dia utus ke dunia ini. Juru selamat kita, Tuhan Yesus. Kepada orang-orang yang mau mendengar panggilan Tuhan, ya, untuk bertobat, untuk diselamatkan, Tuhan akan menciptakan, akan menyediakan tempat bagi kita di sorga. Di dunia ini kita mempunyai tempat tinggal, tapi di dunia yang akan datang, kita juga mempunyai tempat tinggal. Untuk waktu yang sangat lama, saya tidak pernah menghubungkan ayat-ayat ini kepada orang yang meninggal. Makanya pelayanan gereja, hamba Tuhan itu lebih berumur sebetulnya juga lebih baik. Kenapa? Karena pengalaman hidup. Apa yang dilihat, apa yang dialami, itu akan membuat seorang pengkhotbah, ya, lebih bisa memahami firman Tuhan. Kalau waktu masih muda, kurangnya pengalaman, kadang-kadang pemahaman firman Tuhan itu akan lebih dangkal. Itu ada suatu fakta. Mungkin orang-orang tertentu, jumlahnya tidak banyak, yang waktu masih muda, dia sangat-sangat mendalami firman Tuhan dan bisa menghubungkannya dengan kehidupan sehari. Mungkin ada yang seperti itu, tapi umumnya saya rasa tidak seperti ini. Tapi ayat-ayat di sini menyediakan sebuah tempat tinggal itu betul-betul akan dirasakan begitu melegakan, begitu menenangkan apabila kita betul-betul disadarkan, menghayati bahwa satu hari kita akan tinggalkan tempat tinggal kita di bumi ini. Ketika kita sudah yakin bahwa itulah yang akan terjadi pada kita suatu waktunya, maka adanya sebuah tempat tinggal yang Tuhan sediakan bagi kita di surga, itu benar-benar sangat menghibur. Karena kita beroleh sebuah kepastian, dan hati kita menjadi tenang. Karena rumah ada tempat yang membuat kita bisa menjadi tenang. Selama kita tidak mempunyai tempat tinggal, kita itu pasti gelisah. Itulah sebabnya kenapa kalau kita bepergian, kita selalu ingin pulang ke rumah. Karena rumah membuat kita tenang. Kalau kita telah mempunyai satu jaminan, kepastian bahwa di surga ada tempat, ada rumah bagi kita, itu benar-benar sangat menghibur. Ya, semalam kita mengikuti dua kebaktian, ya. Di pagi hari kebaktian penguburan
di gereja, di sore harinya penguburan di pemakaman. Ya, seorang teman dari tahun 85 waktu saya masuk ke FEBC. Karena Mrs. Jamimaku itu adalah putrinya kepala sekolah di FEBC. Jadi kami kenal dia dengan sangat baik. Dihitung-hitung 35 tahun. Tapi dia meninggal dalam usia 54 tahun. Yang setelah 14 bulan berjuang dengan kemoterapi, dengan radioterapi, dengan targeted dengan imunoterapi. Bagi dia ada sebuah tempat yang disediakan Tuhan di surga. Itulah yang terbaik bagi dia. Ada sebuah tempat di surga. Dan itulah yang bisa menghiburkan semua keluarga duka. Karena ada sebuah tempat bagi dia di surga. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus menghibur murid-muridnya. Bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Betapa berbahagianya kita orang-orang Kristen. Karena kita dikasihi Tuhan, dipanggil untuk percaya, untuk bertobat menjadi murid Tuhan Yesus. Dan kita mempunyai sebuah tempat di surga bagi semua kita yang telah percaya kepadanya. Tuhan Yesus ada di situ dan dia mempersiapkan tempat bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, tempat itu tersedia dan kalau Tuhan belum kembali, berarti kita yang pergi kepada Dia. Tapi ketika Tuhan kembali, Dia akan membawakan tempat itu untuk kita semua. Setelah kerajaan milenium, ada langit dan bumi yang baru. Dari situlah tempat tinggal kita yang kekal selama-lamanya. Satu hal terakhir yang mau saya bicarakan. Tuhan Yesus naik ke surga. Kapan dia akan datang kembali? Ini adalah sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang Kristen sejak dari abad pertama. Para rasul-rasul di dalam surat-suratnya, semua berharap Tuhan segera kembali. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari abad ke abad, semua orang percaya yang mengasihi Tuhan, menunggu kapan Tuhan akan datang kembali. 2000 tahun berlalu. 2000 tahun tanpa tanda-tanda yang lebih pasti kapan Tuhan akan datang kembali. Tapi saya mau singgung pagi hari ini karena kita ada generasi yang mungkin akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena nubuat-nubuat di dalam kitab suci tentang kedatangan Tuhan Yesus, tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus, di generasi kita itu mulai kelihatan. Dalam kitab Tesalonika dibicarakan
tentang antikristus yang akan menempatkan dirinya di bait suci dan minta untuk disembah seolah-olah dia adalah Tuhan Allah sendiri. Ribuan tahun orang berpikir barangkali itu hanyalah bahasa kiasan. Karena kita tidak mempunyai bait suci. Bait suci yang pertama yang dibangun oleh Salomo itu telah dibinasakan oleh bangsa Babilonia, Nebukadnezar. Ketika orang Israel kembali ke tanah suci, ke Yerusalem, mereka membangun bait suci itu kembali. Dan oleh Herodes, bait suci itu dipugar, diperluas. Dan itulah bait suci yang ada ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dan kita sebut itu sebagai the second temple. Bait suci yang kedua. Tapi bait suci yang kedua ini pun tidak ada bersama kita. Ketika Jenderal Titus Romawi menghanguskan kota Yerusalem di tahun 70 Masehi. Bait suci juga terbakar habis. Sampai hari ini, tak ada bait suci. Dan di lokasi bait suci itu, setelah tentara Islam menguasai Yerusalem, di tempat yang sama, mereka membangun masjid, Masjid Al-Aqsa. Saudara-saudara, kelompok ultra-ortodoks atau kelompok ortodoks keras, mereka sudah menyiapkan segala keperluan untuk membangun bait suci ini kembali. Dan disebut oleh mereka sebagai the third temple, bait suci yang ketiga. Mereka sudah siapkan para imam sesuai dengan kitab Musa. Imam-imamnya sudah mereka siapkan, sudah dilatih bagaimana akan bertugas sebagai imam. Mereka sudah sediakan semua perabot seperti yang dibicarakan dalam kitab Musa. Semua sudah mereka siapkan. Mereka hanya menunggu waktu untuk membangun bait suci ketiga itu. Setahun lebih yang lalu, kita sering menerjemahkan artikel-artikel ya tentang bait suci ketiga ini. Kalau Bapak Ibu waktu itu ada membacanya. Seminggu belakangan di Israel terjadi bentrokan terus antara Israel dengan orang-orang Palestina. Lokasi tempat bait suci dahulu yang ditempati oleh sebuah masjid pada sekarang itu disebut the Temple Mount atau Bukit Bait Suci. Di Bukit Bait Suci inilah sekarang berdiri Masjid Al-Aqsa. 2 hari yang lalu di lingkungan itu terjadi permasalahan. Tak ada pohon di lingkungan tersebut yang dibakar. Dan waktu saya membaca berita itu, saya jadi sangat kepikiran. Bakal pohon di Temple Mount, di Bukit Bait Suci. Ini bakal pohon. Kalau terbakar ke masjidnya, apa yang akan terjadi? Kalau terjadi lagi kerusakan lebih besar, pembakaran diperluas, dan masjid itu terbakar, kelompok ultra ortodoks pasti akan bangun bait suci itu. Dan ini akan jadi perang dunia ketiga.
Dan kalau itu terbangun, maka nubuat tentang antikristus duduk di bait suci itu bukan lagi sebuah bahasa kiasan. Itu adalah bahasa nyata. Dan antikristus kalau sudah muncul, maka tahun-tahun kedatangan Tuhan Yesus sudah pasti. Karena kita hanya perlu menghitung 7 tahun sejak Antikristus berkuasa, Tuhan akan kembali. Nah, Bapak Ibu, kita tidak bisa pastikan bahwa kerusuhan sekarang di Temple Mount itu bakal akan mengarah kepada pembangunan bait suci ketiga. Kita tak bisa katakan itu saat ini. Tetapi tempat itu adalah tempat yang sangat-sangat sensitif. Ya. Kalau itu lebih besar, kerusuhan di situ, itu bisa menjadi sebuah indikasi untuk penggenapan nubuat. Jadi, kalau dilihat peristiwa ini secara lebih besar, bisa-bisa waktu kedatangan Yesus itu benar-benar sudah dekat. Sudah bukan lagi suatu masa yang kita bilang kita tak punya ide sama sekali. Bisa saja kita ini sudah tidak lagi seperti generasi orang Kristen di abad pertama, di 1000 tahun yang pertama, bukan. Kita mungkin generasi yang terakhir, atau anak kita generasi terakhir, atau cucu kita generasi terakhir. Tapi saya rasa tidak akan terlalu lama lagi. Ya, karena situasi di Israel ini, kelihatannya dia itu tak bisa ada ketenangan sampai ada satu keputusan di sana itu. Nah, jadi adalah baik bagi kita orang Kristen ya untuk memantau bagaimana apa yang terjadi di daerah tersebut. Karena itu bisa menjadi petunjuk pada kita tentang kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi Tuhan Yesus dia terangkat ke surga dan dia menjanjikan sebuah tempat bagi kita dan dia mengatakan dia akan datang kembali ya untuk membawa kita semua ke sana. Dan bagi kita sekarang benar-benar mempunyai satu petunjuk yang jauh lebih kuat daripada generasi-generasi orang Kristen sebelum kita, bahwa kedatangannya itu memang lebih dekat. Dan kita harus mempersiapkan diri, bertobat dari semua dosa kesalahan kita. Dosa kita harus kita tinggalkan. Ya, bersungguh-sungguh hidup beribadah, patuh kepada Tuhan, melayani Tuhan. Dan waktu kedatangannya itulah akan membawakan kita kebahagiaan dan sukacita yang terbesar. Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan Tuhan akan datang kembali. Bapa kami yang duniawi ini, ampunilah semua dosa kesalahan kami. Mulai sekarang, arahkanlah hati kami kepadamu. Supaya kami menemukan sukacita, bahkan sukacita yang lebih besar, dalam mengharapkan dan menunggu kedatanganmu kembali. Berkatilah Bapa semua umatmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.